Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Masih dalam seri Lektora. Pada seri kedua ini kita akan mempelajari tentang tutorial membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora Inspire versi 17. Apa itu media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah perantara dalam menyampaikan informasi, memberikan pembelajaran dalam bentuk 3D, suara, grafik, video, animasi, dan menciptakan interaksi. Hal yang perlu Anda siapkan dalam membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora ini adalah, pertama, Anda menyiapkan logo. Logo nanti akan Anda gunakan untuk mempercantik tampilannya. Bisa logo sekolah, bisa logo lembaga, logo channel YouTube, atau logo apa saja yang ingin Anda tampilkan dalam media ini. Yang kedua, foto atau video pendukung. Bagian ini akan membuat daya tarik tersendiri agar media Anda menjadi lebih menarik. Kemudian materi. Ada bab dan subbab yang harus Anda siapkan. Bisa dari RPP, bisa dari modul, atau bisa dari slide lama yang kemudian Anda reproduksi untuk menjadi media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora ini. Kemudian soal ujian atau soal latihan atau ulangan, ini merupakan bagian yang menjadi ciri khas dari Lektora Inspire, bahwa dalam media pembelajarannya dapat dimuat evaluasi yang bisa dijawab oleh siswa secara interaktif. Penasaran bagaimana mendesain media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora ini? Ikuti pembahasan kami berikut ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Lektora Inspire 17 yang sudah kita install sebelumnya. Bagi Anda yang belum menginstal Lektora Inspire 17, silakan ikuti video kami sebelumnya. Kami sudah menyertakan link video cara mendownload, instalasi, dan aktivasi Lektora Inspire 17 pada deskripsi video ini. Silakan Anda lihat deskripsi video ini, lalu Anda tonton terlebih dahulu seri pertama dari Lektora. Kita masuk ke Lektora, kita tunggu beberapa saat. Baik, ini adalah getting start dari Lektora. Ini akan tampil setiap kita masuk pertama kali ke Lektora. Apakah kita akan menggunakan menu ini? Boleh kita kreasikan dengan new blank title atau new responsive title juga boleh. Atau kita buat pakai template yang sudah ada. Atau kita download template online. Atau kita impor dari PowerPoint juga boleh. Apakah kita akan menggunakan menu ini atau kita langsung ke dalam juga boleh. Karena menu-menu yang ada tertera di sini juga ada di dalam menu yang ada di dalam Lektora. Kita keluar saja dulu. Kemudian kita klik file. Kemudian kita create new title. Ini sebagai salah satu cara kita untuk masuk ke media pembelajaran baru di Lektora ini. Ada beberapa pilihan di title wizard-nya. Ada all, mobile, e-learning, foto album, presentation, business, dan multi-purpose. Kita masuk ke klik multi-purpose. Kita ambil template yang sudah jadi dari Lektora. Misalnya kita ambil Equa. Kita klik, lalu Start Wizard. Ada nama file, ada lokasi penyimpanan. Kalau sudah yakin, kita klik Next. Kemudian ada page size. Apakah kita fix page size atau kita akan atur page-nya. Ada dua menu ini. Silakan kita atur. Tapi bagusnya kita gunakan saja fix page size. Kita klik Next. Kemudian title organization-nya, apakah kita hanya menggunakan page seperti ini, ada preview di samping kanannya, atau kita gunakan chapter and page. Ini akan menampilkan ada bab dan ada subbab.
Oke, kita gunakan chapter and page. Kita gunakan 7 chapter karena nanti akan kita membutuhkan 7. Sebenarnya ini bisa kita tambahkan di dalam lembar kerja kita. Kemudian apakah kita akan mengincludekan petunjuk? Boleh atau tidak, silakan hapus centangnya. Apakah kita akan mengincludekan tes? Kalau iya, kita centang. Lalu jangan lupa apa nama tesnya nanti. Misalnya kita akan buat penilaian. Sudah yakin? Kita klik next. Pada Lektora, nama-nama chapter itu bisa kita buat di awal atau bisa juga kita customize nanti di lembar kerja kita masing-masing. Kita contohkan pengertian. Untuk pengertian ini kita akan buat number of page-nya di dalam chapter itu ada 4 misalnya. Kemudian kita klik next. Kemudian untuk chapter 2-nya kita buat pengetahuan. Terdiri dari 3. Kita buat number of page in chapter-nya 3 saja. Kemudian pemahaman juga 3. Next. Kemudian penerapan 3 juga. Next. Analisis. Next. Sintesis 3 juga. Next. Kemudian evaluasi 3. Finish. Nah, setelah finish, nanti kita akan langsung disuguhi dengan hasil pemilihan kita tadi. Ini bagian-bagian dari chapter yang sudah kita pilih. Ada pengertian, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Serta ada penilaian. Ini model dari template Equa yang kita pilih tadi. Ada menu close, ada home, ada menu preview, next yang sudah jadi berdasarkan template yang kita pilih tadi. Ini ada tampilan. Apakah kita akan tampilkan dalam bentuk title explorer? Nanti masih bisa kita edit nanti seperti kita mengedit explorer di Windows. Ada tanda tambahnya yang masih bisa kita lihat isinya apa. Dengan mengklik tanda tambahnya akan terlihat isinya. Nah, ini pengertian tadi kita buat chapternya 4. Terlihat ada page-nya 4, maaf. Ini ada page-nya 4. Pada pengetahuan ada page 3 tadi. Terlihat di sini berapa kita bagi. Dan ini masih bisa kita tambahkan dengan cara mengklik menu yang 3 ini. Ini untuk menambahkan, pertama menambahkan chapter, add chapter. Kemudian kita menambahkan add section. Atau kita menambahkan add page. Oke, yang kedua dalam bentuk thumbnail. Thumbnail view. Silakan klik aja thumbnail view ini. Akan terlihat ya, seperti kita membuat Microsoft PowerPoint. Oke. Kita langsung edit. Caranya hampir sama dengan PowerPoint. Kita klik aja di sini. Lalu kita double klik juga boleh. Lalu Ctrl A sehingga terblok boleh. Seperti ini. Oke. Ctrl A. Kita buat judulnya taksonomi kognitif. Oke. Ini masih bisa diperbesar, diperkecil. Oke. Hurufnya juga begitu, bisa diperbesar, diperkecil, sama seperti PowerPoint. Oke. Kalau perlu ke tengah, masih sama. Kita bisa Ctrl E, juga bisa. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Kita masukkan foto juga bisa. Caranya dengan mengklik menu Insert. Kemudian Image. Image file, dari file nanti kita akan bisa sisipkan. Saya gunakan foto ini. Kita bisa perkecil fotonya. Oke, kita bisa geser. Sama
dengan PowerPoint. Kita bisa atur hurufnya juga begitu, bisa kita rubah warnanya. Oke, ini untuk halaman pertama, cover. Kemudian kita masuk ke pengertian. Kita sudah siapkan, kita tinggal copy saja. Kalau ingin memperbesar. Kemudian pengertian yang kedua, kita copy, masih dalam pengertian. Kemudian kita masuk yang ketiga, kita tambahkan. Kalau kita ingin ke tengah, kita setting. Oke, satu lagi. Kita masuk ke pengetahuan. Kita perbesar hurufnya. Kemudian untuk yang kedua, karena ada 3 halaman di pengetahuan, kita isi dengan oke, sudah terlihat di sini. Kemudian contoh. Oke, selesai sudah di pengetahuan. Kita masuk ke pemahaman. Jika tidak terlihat, silakan Anda klik saja tanda tambahnya untuk memperlihatkan page yang ada di chapter pemahaman ini. Silakan diisi pula pemahaman ini. Kita peringkas, anggap saja ini sudah ada isinya. Nah, kita sudah sampai pada penyelesaian dari konten media pembelajaran interaktif kita. Kita ingin mempercantik beberapa bagian dari media pembelajaran kita. Contohnya pada bagian ini, pengertian. Saya ingin menambahkan ada bagian yang bergambar. Kita akan menambahkan page. Untuk menambahkan page, sama dengan menambahkan halaman pada PowerPoint. Kita klik kanan, lalu kita copy, lalu kita klik kanan lagi, kita paste. Maka akan bertambah 1. Kita coba hilangkan bagian ini. Kita tambahkan dengan gambar, insert, image file. Kita tambahkan dengan gambar ini. Gambarnya kita perkecil. Kita tempatkan pada posisi yang bagus. Kita setting agar sentris, seimbang, dan rapi. Seperti ini. Kita ganti judulnya kawasan tujuan pembelajaran. Oke, presentasi kita atau media kita sudah memiliki perpaduan antara tulisan dan gambar. Nah, kita ingin tambahkan lagi. Misalnya kita tambahkan video. Paste lagi. Kita hilangkan ini. Kita tambahkan video, insert video. Saya ingin menambahkan video berkenaan dengan taksonomi ini. Kita browse dulu. Kita cari, misalnya video ini kita tambahkan. Lalu klik OK. Lalu kita perkecil videonya. Oke, agar muat nanti di dalam halaman lektora. Ini video ini kita bisa putar nanti ketika kita sudah preview media kita ini. Oke, sudah ada perpaduan antara tag, foto, dan video. Terakhir kita akan membuat evaluasi. Tahap berikutnya kita akan membuat penilaian pada lektora ini sebagai kekuatan dari media pembelajaran interaktif menggunakan lektora ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.
Kita sampai pada pembuatan penilaian. Untuk membuat penilaian, silakan Anda klik tanda tambah di bagian penilaian ini. Kemudian Anda temukan di template ini ada 3 slide penilaian. Kita coba lihat yang pertama berupa petunjuknya. Kita robah di sini penilaian. Kemudian kita buat di sini silakan Anda melaksanakan penilaian ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari. Klik tombol next untuk melanjutkan penilaian ini. Klik tombol done untuk lanjut ke soal berikut. Kita buat di sini. Ingat, alternatif jawaban selalu akan berubah setiap kali Anda mengakses penilaian ini. Lalu kita buat di sini, selamat mengikuti. Oke. Ini petunjuknya. Kemudian yang kedua, misalnya nih, kita rubah saja karena ini sudah bawaan template, kita rubah saja. Apakah Anda setuju untuk melanjutkan penilaian ini? Kita rubah dari dalam. Klik kanan, edit question. Kita buat di sini setuju, tidak. Oke. Poinnya 0. Oke. Kemudian untuk soal kita, karena ini sudah ada template, kita edit saja. Lalu kita klik kanan, kemudian edit question. Kemudian edit question. Kita buat di sini. Ini pertanyaan kedua. Kita buat bobotnya, karena soal kita hanya 2, kita buat bobotnya 50 misalnya. Kita buat di sini taksonomi tujuan pembelajaran terdiri dari berapa tingkat misalnya. Lalu jawabannya random, agar keluarnya random nanti. Kemudian kita buat di sini, double klik aja choice-nya, lalu Ctrl A, lalu robah sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya kita robah di sini jadi 1 bagian. Kemudian di sini bukan tingkat yang tepatnya, tapi bagian. Kita buat di sini double klik saja, 2 bagian. Double klik lagi, 3 bagian. Double klik lagi. Kalau ingin menambahkan alternatif, silahkan klik di bawahnya, 4 bagian. Lalu centang jawaban yang benar, atau tentukan jawaban yang benar dengan mengklik di bagian correct ini. Kemudian feedbacknya, tetapkan feedbacknya, enable feedback. Kemudian enable feedback, apakah di akhir penilaian feedbacknya atau di setiap proses pertanyaan Anda berikan, terserah Anda. Untuk feedbacknya kita buat, untuk jawaban yang salah kita buat jawaban Anda salah, silahkan pelajari lagi topik ini dengan seksama. Oke. Kemudian untuk jawaban yang benar, selamat, jawaban Anda benar. Kemudian kita okekan. Oke, selesai untuk soal kita pertama. Untuk soal kita kedua, silakan Anda kopikan
lalu Anda paste lagi. Anda buat soal kedua, Anda klik, kemudian Anda klik kanan, Anda edit question. Untuk yang kedua, Anda edit question, misalnya taksonomi kognitif merupakan capaian pembelajaran yang mengarah pada. Kita buat soal seperti itu, lalu kita buat di sini alternatifnya, misalnya mengarah pada kecerdasan berpikir misalnya. Lalu yang kedua, kecerdasan bertindak. Kemudian yang ketiga, kecerdasan bersikap. Semuanya benar misalnya. Oke. Untuk jawaban yang benar, kita centang di bagian koreknya untuk menentukan di mana kunci jawaban nanti. Nilainya 50. Oke, feedbacknya sama untuk jawaban yang benar. Kita buat selamat. Untuk jawaban yang salah nanti kita buat motivasi untuk belajar lebih jauh. Oke, sudah ada 2 soal. Lalu untuk assessment resultnya, ini merupakan tanggapan kita terhadap penilaian yang sudah kita lakukan. Kita klik tanda tambahnya, kemudian kita buat penilaian. Misalnya, selamat Anda telah menyelesaikan penilaian ini. Oke, ini assessment resultnya. Itu yang pertama, bagi orang yang sudah menyelesaikan penilaian tentunya kita ucapkan selamat. Untuk yang kedua, kita buat di sini, Anda belum melakukan penilaian, silahkan Anda mengerjakan soal terlebih dahulu. Seperti ini kita buat. Silahkan klik kembali menu penilaian untuk melakukan penilaian pada media ini. Oke, ini tanggapan untuk yang belum melakukan penilaian ketika dia mengklik tombol cancel. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke awal. Lalu kita preview. Untuk melakukan preview boleh kita lakukan dengan klik tombol view, kemudian kita lakukan preview. Atau kita juga sama dengan PowerPoint, ada ikon kecil di bawahnya. Di antara ikon-ikon ini ada yang ikon preview berwarna hijau. Kita coba klik. Beginilah tampilan Lektora Inspire yang sudah kita customize sehingga menjadi media pembelajaran interaktif kita. Kita cobakan untuk pengertian, silakan Anda klik pengertian. Oke. Di pengertian ada beberapa page, silakan Anda klik tombol next untuk memperlihatkan page yang ada di menu ini. Oke. Nah, ini perpaduan gambar yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian ini perpaduan video. Silakan. Kalau mau menonton videonya silakan diklik. Videonya akan berputar. Lanjut. Klik pengetahuan. Ini akan ada media atau topik bahasan kita berkenaan dengan pengetahuan. Silakan diklik untuk memperlihatkan page-page berikutnya. Pemahaman juga begitu dan seterusnya. Untuk evaluasi, silakan Anda klik penilaian. Akan muncul penilaian yang sudah kita buat tadi. Muncul petunjuk penilaiannya.
seperti yang sudah kita ketikkan tadi. Klik tombol next untuk melanjutkan penilaian. Halaman ini tidak lebih dari sekedar petunjuk melaksanakan penilaian. Kemudian kita klik tombol next, maka akan muncul apakah Anda setuju untuk melanjutkan penilaian ini. Kita klik setuju, kemudian kita klik next. Oke, setuju, kita klik next. Setelah Anda mengklik next, kemudian akan muncul soal ujian yang sudah kita buat itu satu persatu. Misalnya begini, untuk soal pertama, taksonomi tujuan pembelajaran terdiri dari berapa bagian? Kita coba memilih jawabannya. Jika kita memberi jawaban yang salah, maka kemudian akan muncul jawaban Anda salah. Silakan pelajari lagi topik ini dengan seksama. Jawabannya benar, karena jawaban benar itu adalah 3 bagian, maka kemudian akan keluar tanggapan bahwa selamat, jawaban Anda benar. Nah, setelah di-OK-kan, kemudian akan langsung masuk pada soal selanjutnya. Taksonomi kognitif merupakan capaian pembelajaran yang mengarah pada, kita coba lihat, kecerdasan berpikir. Selamat, jawaban Anda benar. Oke, dengan demikian penilaian kita pada media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora ini sudah selesai kita laksanakan. Tahap berikutnya adalah tahap publishing, di mana kita akan mempublish media pembelajaran interaktif kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru video kami. Setelah yakin dengan media pembelajaran yang kita buat, tidak ada lagi perbaikan, maka hal terakhir yang harus kita lakukan adalah mempublish media pembelajaran yang sudah kita buat agar bisa dinikmati oleh peserta didik, bisa dinikmati oleh mahasiswa. Langkahnya adalah dengan mengklik home, kemudian kita klik menu publish, kemudian kita klik offline, lalu ada publish title. Kita amati publish title-nya, pastikan tidak ada yang error. Jika masih ada yang error, publish-nya tidak akan berhasil. Meskipun ada 6 peringatan seperti ini. Peringatan ini adalah gara-gara kita menambahkan page di tengah, tidak dari awal pembuatan page tadi. Maka biasanya akan muncul warning. Tapi sebanyak apapun warningnya tidak jadi masalah. Hasil publish kita juga akan tetap bisa berhasil. Langkah berikutnya adalah kita klik tombol publish, lalu akan muncul pilihannya. Yang perlu kita atur adalah kita atur ke direktori mana kita akan menyimpannya. Saya contohkan saja seperti ini. Saya simpan aja ke dokumen saja, ke dokumen. Lalu saya buat direktorinya. Backslash, kemudian saya buat taksonomi. Jadi untuk membuat direktori nanti kita ikuti dengan tanda backslash. Kemudian kita publish seluruh halaman, betul. Lalu kita create a zip or executable file. Kita pilih file executable file. Ini memungkinkan file yang kita publish akan bisa diakses oleh perangkat manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu Lektora ini. Tapi ketika kita mempublishnya dengan zip, maka komputer yang membaca file ini nanti harus terlebih dahulu menginstal Lektora. Maka sebaiknya kita pilih executable file sehingga semua perangkat tanpa harus menginstal Lektora bisa membaca file ini. Selesai settingan ini tanpa mengatur yang lain, kemudian OK. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Ini agak membutuhkan waktu. Sebanyak
slide yang kita buat. Semakin banyak slide yang kita buat, semakin lama proses publish ini berlangsung. Proses publish ini akan berakhir ketika ada tulisan finish publishing. Ketika finish publishing ini keluar, maka kita klik down, lalu kita buka Explorer. Kita lihat di dokumen, ada folder taksonomi, lalu folder taksonomi ini kita klik, ada konten, klik kontennya, kemudian akan kita temukan ada lektora dengan logo L, dengan file taksonomi. Nah, file taksonomi ini berbentuk aplikasi. Kita bisa double klik file ini untuk melihat hasil dari publish lektora Inspire yang sudah kita buat. Inilah tampilan media pembelajaran interaktif yang sudah kita buat menggunakan lektora tersebut, sehingga bisa diakses oleh komputer manapun. Oke, semuanya berfungsi. Dengan begitu, media pembelajaran interaktif kita sudah selesai dan sukses kita buat. Selamat mencoba. Selamat berkreasi, semoga pendidikan Indonesia makin maju. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Andragogi Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salam Andragogi.